Pemirsa, keberagaman keyakinan yang ada di Indonesia, khususnya di Kabupaten Jember, merupakan suatu berkah apabila disikapi dengan dewasa dan bijak. Namun, masih ada kelompok-kelompok tertentu yang berusaha memecah belah anugerah dari keberagaman itu. Nah, untuk menjaga kerukunan tersebut, ada istilahnya moderasi beragama. Kita akan membahas terkait dengan itu selama 30 menit ke depan bersama saya, Wilda Aulia. Pemirsa, moderasi beragama dapat dijadikan sebagai strategi kebudayaan tentunya untuk menciptakan dan menjaga Indonesia tetap tenang, damai, dan juga dapat menghargai keberagaman. Begitu. Nah, kita akan membahas terkait dengan itu bersama Gus Abdul Muiz. Selamat pagi, Gus. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaannya hari ini, Gus? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, begitu ya. Gus Muiz ini adalah Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Jember, pemirsa. Nah, kita akan membahas terkait dengan moderasi beragama. Namun sebelum kita membahas lebih jauh, alangkah baiknya kita membahas terlebih dahulu pengertian begitu ya dari moderasi beragama. Mungkin apa sih, Gus, moderasi beragama itu? Istilah ini sebenarnya istilah baru nih, karena kalau tidak keliru itu dulu pada masa Menteri Lukman Hakim menjadi Menteri Agama. Ya. Moderasi beragama itu sebenarnya kalau dalam perspektif Islam wasatiyah, ada pada garis tengah. Wasatiyah ini sudah diambil menjadi bahasa Indonesia menjadi wasit lah. Jadi dia tidak terjebak pada ekstrim kanan maupun ekstrim kiri. Sehingga seseorang yang memiliki pemahaman moderat di dalam beragama adalah orang yang mampu mengambil jalan tengah di dalam setiap aspek kehidupan beragama. Baik pada aspek pemahaman keagamaan maupun pada aspek perilaku keagamaan. Karena ternyata ada sebagian kelompok yang memang ketika dia memahami agama lebih terjebak pada teks-teks keagamaan. Sehingga kemudian menjadi ekstrim kanan. Ada juga orang yang memahami agama itu pada substansi agama. Sehingga kemudian dia menjadi ekstrim kiri. Makanya kemudian yang dianjurkan dalam konteks moderasi beragama itu adalah bagaimana kita memahami agama itu pada teks dan kontekstualnya. Jadi kalau kita belajar hadis misalnya, kita tidak hanya bahas tentang teks hadisnya, tetapi juga kita membahas asbabul wurud, kenapa hadis itu turun. Begitu juga ketika kita membahas tentang Al-Quran misalnya, kita tidak hanya bahas teksnya Al-Quran, tetapi kita juga memahamkan bahwa apa sebab daripada Al-Quran atau ayat itu turun. Sehingga kemudian kita bisa memahami ajaran agama itu secara esensinya. Secara teksnya kita dapat, esensinya juga kita dapat. Betul. Jadi itu yang dimaksud dengan moderasi beragama. Jadi bukan agamanya yang dimuderatkan, tetapi cara kita beragama itu yang harus dimoderatkan. Cara pemahamannya, begitu juga dengan cara perilakunya. Karena ada orang yang kadang berperilaku agama itu juga tidak moderat. Satu contoh misalnya dulu pada zaman sahabat itu ada 3 sahabat datang ke istri beliau bertanya tentang cara beribadah beliau. Sehingga kemudian mengatakan, wah kalau begitu ibadah saya ini terlalu kurang. Maka saya berjanji saya akan sholat terus menerus, saya akan puasa terus menerus, saya tidak akan menikah dalam rangka meningkatkan ibadah kepada Allah. Tetapi justru perilaku itu disampaikan oleh Rasulullah tidak benar. Yang benar itu adalah keseimbangan, ya rohani kita, ya kita puaskan kebutuhannya, tetapi jasmani kita juga kita berikan kebutuhannya. Nah, keseimbangan itu menjadi penting di dalam beragama, sehingga kita tidak terjebak dengan kekakuan di dalam beragama. Makanya kemudian konsep moderasi ini terus dikembangkan khususnya oleh Kementerian Agama di Indonesia ini dalam rangka agar keagamaan yang ada di Indonesia ini
bisa tumbuh dan berkembang serta bisa membuat kenyamanan bagi para penganutnya begitu. Betul. Okay. Ya, berarti yang saya pahami ya Gus ya, moderasi beragama ini bagaimana sikap kita selalu disikap yang tidak condong kanan dan tidak condong kiri begitu ya. Ketika pemahaman kita tidak hanya tekstual saja, namun juga kontekstual begitu. Betul. Iya, mungkin tadi Gus Muiz sudah menjelaskan sedikit begitu ya terkait dengan pertanyaan selanjutnya, ya ini terkait dengan tujuan dan manfaat itu sendiri. Mungkin lebih spesifik lagi dijelaskan Gus Muiz terkait dengan tujuan moderasi beragama dan juga manfaat dalam keseharian begitu. Jadi ketika cara beragama kita itu cara yang moderat, maka agama ini hadir dengan memberikan rasa nyaman dan bahagia beragama itu. Karena ketika agama itu terjebak dengan ekstrim kanan maupun ekstrim kiri, maka wajah agama itu menjadi wajah yang menakutkan. Padahal agama ini oleh Tuhan diturunkan kepada umat manusia dalam rangka memberikan sebuah kenyamanan, sebuah kerahmatan, sebuah kebaikan bagi kehidupan manusia. Maka ketika kita punya pemahaman yang moderat, kita akan menjadikan agama ini sebagai sesuatu yang membahagiakan di dalam hidup kita. Beragama itu bahagia begitu. Tidak beragama itu kemudian melihat orang lain salah, melihat orang lain itu musuh, melihat orang lain itu harus kita bunuh misalnya. Tidak seperti itu. Kita kalau diibaratkan kepada tugas Rasul itu, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bahwa Rasul itu diutus sebagai pembawa rahmat, pembawa keberkahan, pembawa kebahagiaan bagi semua orang begitu. Makanya kemudian pemahaman Islam yang wasatiyah, moderasi ini menjadi sesuatu yang sangat penting. Apalagi misalnya di kehidupan kita di Indonesia yang oleh Allah diberikan karunia berbeda-beda. Kita ini diciptakan di Indonesia oleh Allah tidak sama dengan wilayah-wilayah yang lainnya. Agama kita banyak, suku kita banyak, ras kita banyak, bahkan bahasa kita banyak. Lah kalau pemahaman kita di dalam beragama itu ekstrim, maka yang muncul adalah ketidaknyamanan di dalam kehidupan sosial kita. Dan itu terbukti di beberapa negara itu, misalnya sekarang kita lihat di negara Arab misalnya, Arab itu mayoritas Muslim. Sukunya juga sangat terbatas, bahasanya juga satu bahasa Arab, tapi mereka selalu berperang sampai saat ini. Betul. Bahkan di beberapa negara Afrika misalnya, sukunya tidak sebanyak kita, terus agamanya juga sama, bahkan keyakinannya juga sama, tetapi mereka setiap hari selalu tembak-tembakan, saling membunuh antara satu dengan yang lainnya. Lah kalau ini pemahaman seperti ini dikembangkan di Indonesia, maka agama justru menjadi bumerang bagi kehidupan kita. Padahal Tuhan memberikan agama kepada kita dalam rangka menata kehidupan kita agar kita bisa berkomunikasi, bisa bergaul dengan semua elemen masyarakat dengan rasa yang nyaman begitu. Betul. Tadi Gus Muiz juga mengatakan bahwasanya Islam ini merupakan salah satu agama begitu ya yang rahmatan lil alamin, yang membawa kedamaian bagi umatnya begitu ya. Betul. Dan juga memberikan atau mengasih sesuatu hal yang di situ memang ada keteraturan kedamaian begitu ya Ustadz ya. Okay. Nah, Ustadz mungkin lebih spesifik lagi terkait dengan implementasi atau keseharian, kiranya umat beragama atau umat Islam sendiri agar menjadi umat yang moderat gitu ya, itu harus bagaimana Ustadz dalam perilaku sehari-hari? Islam di Indonesia ini memang khas, Mbak. Kekhasan itu kita bisa lihat bahwa kalau kita ingin belajar umat Islam yang santun, itu di Indonesia. Kalau kita ingin belajar umat Islam yang toleran, itu di Indonesia. Kalau ingin belajar Islam yang terus berkembang, itu di Indonesia. Sebab dulu sejarahnya kan begini. Islam itu dulu hadir di Arab.
Kemudian ada misi-misi keagamaan, tidak hanya ke Indonesia, tetapi ke beberapa negara-negara lain, ke Afrika, ke Eropa. Tetapi misi-misi keagamaan yang ke Eropa, ke Afrika, itu tidak berkembang pesat seperti misi keagamaan yang ke Indonesia. Betul. Di Indonesia ini, dari tidak ada orang yang beragama Islam, sampai menjadi mayoritas beragama Islam, bahkan menjadi umat Islam terbesar di dunia. Kenapa? Karena memang Islam di Indonesia itu sangat luar biasa. Islam yang hadir itu dengan wajah yang ramah, wajah yang toleran, wajah yang peduli dengan orang lain. Dan saya yakin ini adalah wajah Islam yang memang seharusnya kita tampilkan di dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara ini. Sehingga Islam yang mayoritas di Indonesia tidak akan melakukan sebuah diskriminasi terhadap minoritas, tetapi Islam yang ada di Indonesia ini bisa memberikan rahmah kepada siapapun, walaupun itu berbeda dalam konteks keyakinan, konteks suku, konteks agama, dan lain sebagainya. Jadi yang terpenting adalah itu, bagaimana agama ini memberikan kenyamanan bagi para pemeluknya, juga bagi orang yang berbeda dengan dirinya. Karena kalau kita ngelihat sekarang, justru agama ini kadang dijadikan pemicu untuk timbulnya sebuah konflik yang terjadi di masyarakat. Betul. Misalnya sekarang kita lihat di Amerika beberapa waktu yang lalu, pembunuhan, di Swedia pembakaran Al-Quran. Itu adalah sesuatu perilaku-perilaku yang menurut kami tidak mencerminkan nilai-nilai esensi dari sebuah agama. Betul, betul Pak. Jadi untuk implementasinya itu bagaimana kita dapat hidup bersama di tengah keberagaman itu, betul, dan juga mengimplementasikan toleransi begitu ya Pak, betul, ya, betul. Nah Bapak Gus, untuk selanjutnya bagaimana menjaga moderasi beragama itu? Tadi kan mungkin dalam cakupan Indonesia yang begitu general begitu ya, sekarang dikerucutkan lagi yakni di Kabupaten Jember itu sendiri, karena di Indonesia sendiri keberagaman daerah itu bisa kita akui begitu ya. Nah ini nanti kita akan membahas lebih spesifik lagi yakni di Kabupaten Jember, namun jangan dijawab terlebih dahulu Gus, kita akan kembali setelah jeda berikut ini.